Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serneli Rahayu dengan NIM 19038420205 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran yang mode pembelajarannya yaitu problem-based learning. Mode pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan dari PBL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Adapun kegiatan pembelajaran ini meliputi yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, organisasi belajar, yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, dan yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Langsung saja kita masuk ke simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa ya. Jadi silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik, menurut kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Jessica. Hadir, Bu. Febri Listiana. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Jadi bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Aku Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas data dan cara penyajiannya. Yang pertama, Ibu sebelumnya akan membagikan kelompok kalian terlebih dahulu karena nanti ada tugas untuk per kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang ya. Jadi kelompok pertama itu terdiri dari Jessica Putri dan Febri Listiana. Nanti Ibu akan melakukan proses diskusi dengan membagikan kalian LKPD, dan kita akan juga menggunakan buku pegangan kalian ya. Jadi, sehingga kalian bisa menjawabnya dengan proses diskusi. Dan sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu Ibu harapkan kalian bisa menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya dalam bentuk tabel, diagram. Diagram itu ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran, serta menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau menanyakan dulu kepada kalian. Apakah kalian tahu apa sih itu data? Ayo, siapa yang bisa menjawab? saya, Bu. Ayo, silakan. Kalau menurut saya, data itu merupakan suatu kumpulan terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas, di mana dengan data tersebut seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan, Bu. Oke, baik. Itu ya tadi sudah dijelaskan oleh Tia ya. Jadi data ini merupakan suatu kumpulan dari fakta-fakta yang memberikan gambaran di mana data tersebut seseorang dapat menganalisis atau menggambarkan untuk menjelaskan suatu keadaan ya. Jadi selanjutnya kita akan belajar data dan penyajian data. Jadi sekarang nanya apa itu dalam yang kalian ketahui penyajian data itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan ya, Sika. Penyajian data itu salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan atau data-data yang telah dikumpulkan dengan
dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Bu. Oke, jadi tepat ya. Jadi ulangin sekali lagi, penyajian data itu adalah suatu kegiatan ya dalam pembuatan laporan, hasil penelitian yang telah dilakukan atau data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya, tepat sekali dengan jawaban kalian. Oke, dalam penyajian data ini dapat disandingkan dalam dua bentuk. Yang pertama, ada bentuk apa tadi yang Ibu sebutin, ada yang tahu? Ada dua bentuk. Yang pertama, Ibu kasih tahu ya, yang pertama ada bentuk tabel dan bentuk diagram. Ya, dan bentuk diagram itu ada diagram garis, diagram lingkaran, ya. Jadi tapi untuk materi minggu ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk tabel, dan untuk diagramnya itu kita akan bahas di minggu depan. Oke. Ya, jadi kita akan membahas tabel dulu ya. Jadi tabel ini merupakan susunan data antara baris dan kolom ya. Jadi tabel itu ada baris dan kolom. Dan untuk penyajian data dalam bentuk tabel ini terbagi 3 macam. Yang pertama ada tabel baris kolom. Yang kedua ada tabel konstruksi, dan yang ketiga ada tabel distribusi. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang tabel baris kolom. Jadi tabel baris kolom ini kita gunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Ya, Ibu akan sajikan contohnya. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 100. Ya, untuk contohnya tolong dibacakan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oh ya, silakan Tia, tolong bacakan ya. Nah, di soal pertama itu diketahui penjualan mobil pada suatu pabrik. Dari tahun ke tahun, penjualan mobil dengan data pada tahun 2011 sebanyaknya mobil yang terjual yaitu 28.335 mobil. Nah, sedangkan pada tahun 2012 banyaknya mobil yang terjual mengalami penurunan yaitu sebanyak 25.946 mobil. Lalu pada 3 tahun berikutnya banyak mobil yang terjual mengalami peningkatan secara berturut-turut, yaitu 30, 323, 55.162 dan 76.105. Dapat disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Nah, pada tahun udah. Jadi dari soal kita udah mengetahui ya. Kita disuruh menyajikan dalam bentuk tabel. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita buat dulu tabelnya. Dan di sini kita ketahui tahun dan banyak mobil yang terjual. Ya, jadi kita di sini memiliki yang kita ketahui adalah 2 ya, tahun dan banyak mobil yang terjual. Dan yang pertama itu kita ketahui pada tahun 2011 dengan banyak mobil yang terjual berapa? 28.335, Bu. Oke. Dan pada tahun kedua, dan di sini sedangkan pada tahun 2012 banyak mobil yang terjual mengalami penurunan ya. Jadi dari 2011 ke 2012 ternyata mengalami penurunan. Jadi kita di sini buat tahun 2012 ya. Dan selanjutnya sampai ke bawah, dan di sini dan selanjutnya lalu pada 3 tahun berikutnya banyak mobil yang terjual mengalami peningkatan, yaitu tahun berapa jadinya kalau 3 tahun berikutnya?
Jadi di sini kita buat tahun berapa? 2013, Bu. 2013, Bu. Terus 2014 dan 2015, Bu. oke. Dan 2013 banyak mobil yang terjual ada 30.323, Bu. nah, oke. Dan 2014 55.162, 55.162, Bu. 2015 76.105, Bu. Oke. Jadi inilah contoh dari tabel baris kolom ya. Jadi kalian kalau misalnya disuruh buat tabel seperti inilah contohnya. Apa bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami, Bu. Baiklah. Paham, Bu. Kita lanjut yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu ada tabel kontingensi ya. Tabel ini nih hampir sama bentuknya dengan tabel baris kolom. Namun yang membedakannya itu tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang diketahui lebih dari satu kolom ya. Dan kalian bisa lihat di buku paket kalian. Oke? Jadi kita lanjut aja yaitu yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini agak berbeda dengan tabel sebelumnya, yaitu tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Jadi tabel ini dibagi dari beberapa kelompok. Jadi Ibu akan jelaskan dari soal ya. Jadi soal kedua di buku paket kalian, tolong siapa yang mau bacain? Saya ada yang mau membacakan soal kedua di buku paket kalian. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, Sika silakan. Diketahui nilai data ulangan siswa dari kelas 7B yang terdiri dari 40 siswa sebagai berikut. 51, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 80, 81, 81, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 91, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, dan 97, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Sika. Jadi datanya sebagai berikut ya. Kita dikasih tahu nilai ulangan dari kelas 7B. Dan datanya sebagai berikut. Jadi kita sajikan ke dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini ada nilai dengan jumlah 40 siswa. Yang pertama kita buat dulu di kolom pertama yaitu nilai. Dan yang kolom kedua yaitu banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut ya. Jadi dari data nilai ini kita bisa lihat dari yang terendah ialah nilai. Yang terendah ada nilai 51, Bu. 51. Jadi kita langsung aja kita buatnya penafsiran. Jadi di antara 51 sampai yang paling kita buatnya 51 sampai 60 ya. Jadi seperti ini. Dan yang kedua berarti 61 sampai 70, Bu. oke. Dan kita selanjutnya kita buat seperti ini ya. Jadi untuk 51 sama 60 ada berapa banyak siswa? Ada 5, Bu. Ada 5. 61 sampai 70? 8, Bu. Oke, 71 sampai 80? 10, Bu. 81 sampai 90?
7, Bu. 91 sampai 100 berarti 10 ya. Jadi untuk jumlahnya totalnya ada 40 siswa. Dan kedua, kita akan menafsirkan sajian data ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa kalian memahami dengan tabel ini? Atau ada yang kurang mengerti? Alhamdulillah paham ya. Jadi selanjutnya kita akan menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Jadi kita menggunakan penafsiran sajian data ini hampir sama dengan penyajian data ya. Cuma di sini kita disuruh untuk menafsirkan ya apa maksud dari isi tabel ini. Jadi Ibu akan menjelaskan kita pakai tabel ini aja ya. Jadi kita akan menafsirkan dari tabel ini. Yang pertama, apa ada yang bisa menafsirkan? Apa yang bisa kalian lihat dari tabel ini? Ya, siapa yang? Saya, Bu. Oke, silakan Febri. Kalau saya lihat, Bu, banyaknya siswa yang mendapat nilai 51 sampai 60 itu sebanyak 5 siswa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Penafsiran kedua apa? Penafsiran kedua itu banyaknya siswa yang mendapat nilai 61 sampai 70, yaitu 8 siswa, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Tia. Dan yang ketiga ya, kita bisa dilihat di sini nilai 71 sampai 80 yaitu sebanyak 10 siswa. Dan 81 sampai 90 banyak siswa ada 7. Dan 91 sampai 100 ada 10 siswa. Dengan jumlah siswa yaitu ada 40 siswa ya. Jadi paham? Apa kalian bisa pahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi selanjutnya kita lanjut ya. Ibu akan memberikan kalian LKPD. Ya, Ibu, apa kalian sudah ngeprintnya atau sudah mencetak LKPD-nya? LKPD-nya? Saya sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi, Ibu akan kasih waktu kalian dalam 20 menit untuk menjawab ya. Jadi, kalian kerjakan LKPD itu secara kelompok. Kalian bisa diskusi kelompok ya. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Ya, kalian apa sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Cukup kan waktu 20 menit untuk mengerjakannya? Apa ada yang mau ditanyakan sebelumnya untuk LKPD tersebut? Ada yang mau ditanyakan dengan LKPD-nya yang tadi kalian kerjakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi Ibu di sini Ibu minta perwakilan dari kalian ya masing-masing setiap kelompok jadi kalian akan menampilkan dari hasil diskusi pengerjaan LKPD tersebut ya. Yang pertama kelompok 1, siapa perwakilan yang mau mempresentasikannya?
Ya, kelompok 1 siapa mau mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Oke, Jessica ya yang mau mempresentasikannya. Iya, Bu. Oke, jawabannya sudah dikirim. Sebentar ya, Ibu. Oke, ini ya jawabannya ya. Iya, Bu. Ini untuk X Silakan ya, pertama. Sika. Jadi, Kalau untuk X Roni ingin melakukan suatu penelitian tentang penelitian berat badan siswa kelas 7B. Data berat badan dalam kilogram sebanyak 32 siswa. Data yang diperoleh yaitu 50, 55, 40, 42, 44, 48, 52, 60, 46, 51, 55, 50, 43, 45, 50, 48, 48, 49, 40, 42, 44, 50, 48, 41, 42, 43, 41, 46, 47, 50, 46, dan 42. Maka sajian datanya sebagai bentuk tabelnya seperti ini, Bu. Jadi ada 2 kolom yaitu berat badan dan jumlah siswa. Nah, untuk berat badannya ada dari rentang 40 sampai 45 itu 13 siswa. Untuk berat badan 46 sampai 50 kilogram itu ada 14 siswa, dan 51 kilo sampai 60 kilogram itu ada 5 siswa. Nah, untuk kecil sama 4. Nah, di sini kita masukkan begitu, Bu, untuk tabelnya, Bu. Oke, baik, lanjut. yang sama ya. Nah, untuk tafsirannya, banyak siswa yang memiliki berat badan dari 40 sampai 45 kg sebanyak 13 siswa. Banyak siswa yang memiliki berat badan dari 46 sampai 50 kg sebanyak 14 siswa. Dan banyak siswa yang memiliki berat badan dari 51 sampai 60 kg sebanyak 5 siswa. Jadi sehingga Terima kasih ya, Jessica, dan bagus sekali jawabannya ya, tepat untuk kelompok 1. Dan nah, selanjutnya ya terima kasih ya yang sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan tepat. Dan baiklah, jadi dari yang apa kalian memahami pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi kita simpulkan ya dari bentuk data ini ya dari data dalam penyajian data, dan data ini dapat dibentuk dalam 2, yang pertama tabel dan diagram. Dan dari tabel yang kita pelajarin hari ini itu memiliki 3 bentuk ya, baris kolom, kontingensi, dan tabel distribusi. Nah, itulah kesimpulan kita pada materi kita hari ini. Jadi untuk memantapkan kalian lagi dalam materi kali ini, Ibu akan memberikan kalian latihan. Ya, kalian bisa dilihat di dalam buku paket halaman 120. Ya, jadi silakan kalian kerjakan dan kalian kumpul pada minggu depan ya. Nanti kita akan bahas, dan untuk minggu depan kalian bisa membaca materi selanjutnya, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi kalian pelajarin terlebih dahulu, bisa menggunakan buku paket yang kalian punya, dan kalian bisa lihat di internet dan maupun di buku-buku lainnya ya.
atau dari mana saja yang bisa kalian dapatkan materinya ya. Oke, Ibu cukupkan saja pada pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas memimpin doanya untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, Ibu tutup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.